Sejak SMP, Putri sering mengalami kesurupan dan sempat dibawa ke beberapa orang pintar. Namun tahun berganti tahun, bahkan hingga kini, Putri terkadang masih merasakan kesurupan. Sebenarnya apa yang terjadi pada dia? Dan apakah ada solusi dari Mak Farah? Simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut pandangan Mak Farah nih, Mak? Itu sebenarnya dia waktu SMP itu deh, kejadian dari SMP itu kenapa? Jadi Mak ingin menjelaskan dulu hal seperti ini biasanya ada dua hal kenapa kadang ada orang-orang tertentu gitu yang bisa seperti itu gitu. Satu itu karena disenangin para makhluk sana, sudah bawaan dari dirinya, auranya itu menarik menurut makhluk gaib itu. Nah itu satu. Yang kedua bisa jadi tempat atau media untuk makhluk-makhluk di sana masuk sebagai tempat untuk media lah. Komunikasi sebagai komunikasi. Emang beda, Mak, yang pertama dan kedua itu? Maksudnya beda. Menarik sama kayak jadi tempat. Beda. Perbedaannya apa tuh? Bedanya karena kalau menarik itu semua bisa masuk, bisa berinteraksi lah. Mungkin kejadian yang dialami oleh Putri ini kemungkinan menurut Mak Farah itu menjadi tempat gitu ya. Tempat. Jadi raganya itu dipakai gitu, Mak. Buat dimasukin gitu, Bang. Yang pengen ngikut itu ke raganya dia itu biasanya dari roh leluhurnya. Oh gitu. Kalau yang yang suka apa itu tuh dari mana aja, Bang, bisa. Kenapa kepada dia gitu? Maksudnya apa sebenarnya itu? Kan orang nggak semua bisa untuk merasakan hal goib atau kepekaannya itu ini nggak semua orang bisa. Jadi ya yang terpilih-pilih aja, dan dia mungkin ada bakat ke arah situ. Mungkin ada bakat itu. Ada bakat. Cuman nggak cerita detail sih, ini nggak cerita detail waktu SMP itu kesurupannya bagaimana. Cuman setelah kejadian itu yang habis beberapa tahun itu yang kambuh lagi itu, Mak. Yang kambuh lagi tuh jadi kayak lagi makan tiba-tiba langsung jeblak gitu. Sadar gitu ya. Biasanya kalau seperti itu memang umur, Bang. Jadi kalau umur tergantung umur, misal dia sering SMP karena dia belum bisa mengatur gitu. Nah kemungkinan kalau sudah semakin jarang itu dia bisa ngatur karena kefokusan diri dia itu salah satunya tips untuk menghadapi hal seperti ini. Fokus, jangan ngelamun, jangan pikirannya kosong atau melayang kemana-mana, itu jangan sama sekali. Jadi dari pengaturan ritmenya kehidupan sehari-harinya aja. Kan sempat dibawa ke orang pintar tuh, Mak. Makanya agak berkurang. Dia ya itu percaya juga salah itu, satunya gitu. Bisa seperti itu juga. Habis untuk itu ininya. kumat lagi. Nah ini setelah kumat lagi ini emang nggak dibawa ke orang pintar lagi karena sih. Sudah terbiasa sih. Mungkin dia sudah bisa, badannya sudah bisa beradaptasi karena mungkin sudah keseringan, makanya bisa beradaptasi badan. Ya, dia ini menanyakan karena khawatir gitu loh, Mak. Takut ketika ya kalau lagi ada orang gitu ya, tiba-tiba mungkin bisa ada yang nolong. Tapi kalau misalnya lagi sendiri atau lagi di jalan lagi nyetir gitu, itu mungkin terjadi nggak, Mak? Kalau misalnya lagi nyetir motor nih. Kalau dia fokus, kalau dia nggak punya pikiran apa-apa itu nggak akan terjadi. Tapi ada hal yang buruk atau yang baik, Mbak, sebetulnya di balik itu? Memang ya ada baiknya, ada buruknya. Baiknya apa, Mak? Baiknya kadang bisa kalau kita bisa sudah berinteraksi atau apa itu bisa nolong. Kalau misal mau ada kejadian apa kita bisa dikasih tahu, ada tanda-tanda gitu. Ya buruknya ya seperti itu, takutnya kalau di jalan tiba-tiba atau apa. Atau bisa bahasa Mak Farah bisa bantu untuk dilariin kemana gitu. Baiknya kan mungkin ada bakat gitu.
Apa mungkin sebenarnya bisa juga dikendalikan, Bang. Nah, kalau kita nggak mau ya udah gitu loh, jangan gitu. Ada bisa itu bisa dikendalikan, atau malah dibuang di ini juga bisa, atau jadi teman gitu. Nah bisa, iya. Makanya itu tadi yang baiknya itu kalau bisa sudah jadi teman dan bisa ada ya komunikasi, interaksi. Kalau yang Mak lihat itu yang masuk itu selalu yang sama biasanya itu sama ya? Karena dari leluhur. Nah lain kalau yang disukai itu sama bisa beda-beda. Ya? Bener-bener itu yang tadi perbedaan ini. Yang tadi di awal tadi itu. Nah, itu sekarang tipsnya tadi kan udah jelas ya, fokus gitu. Sekarang kalau sama mau berdoa. Jadi sekalian aja dijawab nih Mak. Jadi kalau misalnya mau dibuang, misalnya mau menjauh, itu mesti gimana tuh Mak? Ada singkatnya aja. Jadi ada ya itu tadi dengan doa-doa, ada yang diamalkan. Salah satunya ya mungkin ada doa apa yang akan dikasih kalau misal ini ya kalau menurut pengalaman Mak biasanya kita lihat dan kasih doa apa yang mesti mereka lakuin. Ada yang diamalkan, Bang. Jadi mungkin Mak Farah perlu waktu gitu ya. Maksudnya untuk jawaban yang lebih detail ya. Lebih detailnya itu mesti ya itu ada prosesnya. Satu lagi nih Mak, bukan berarti ada sebuah kesalahan atau apa gitu, kejadian. Enggak, biasanya enggak sih. Bukan lain dengan hal yang dibikin orang atau apa tuh lain. Berarti kayaknya semoga jawabannya bisa memuaskan gitu ya. Iya. Dan solusinya udah jelas, itu solusi singkat. Nah, kalau mau solusi detail, silakan hubungi saya nanti. Kasih ininya aja, paling Mak Farah itu cuma butuh nama, tanggal lahir yang jelas gitu, yang detail seperti itu. Nanti kasih waktu biasanya cuma semalam sih. Langsung nanti bisa mesti harus bagaimana, maunya gimana, itu nanti ada amalannya, mungkin doanya atau apa gitu. Iya. Kembali lagi, ini hanya opini dari Mak Farah, itu hak kalian untuk percaya atau tidak. Mudah-mudahan kisah dari Putri ini kisah pertama yang kita angkat di episode ini Mak. Episode parah banget ini ya. Jadi mudah-mudahan silakan buat yang lain juga yang semoga bisa nonton, membantu. Ya mungkin juga kejadian ini dialami oleh orang-orang yang lain gitu. Atau yang lain juga mau sharing-sharing sama kita, silakan. Ketemu lagi di episode berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.